wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fertilisasi. Nah, fertilisasi ini merupakan proses pembuahan sel telur atau ovum oleh sperma. Pembuahan didahului oleh proses ovulasi, yaitu lepasnya sel telur yang telah masuk dari ovarium. Usia sel telur di dalam tuba falopi hanya 24 jam saja. Tetapi jika terdapat sperma, maka akan terjadi pembuahan. Setelah penggabungan, maka akan terbentuk zigot. Nah, sel pertama dengan 46 kromosom. 46 kromosom, lalu di 23 dari ibu dan 13 dari ayah. 23 dari ayah. Zigot mulai membelah dari diri melalui proses mitosis. Proses ini disebut pembelahan embrionik. Setelah itu, zigot akan membelah menjadi 2 sel dan kemudian menjadi 4 sel. Pada hari ketiga, setelah hari ketiga, zigot akan berkembang menjadi motula, yaitu kumpulan 16 sampai 32 sel yang masih padat. Kemudian morula akan terus membelah dan mulai membentuk rongga berubah menjadi blastokista. Lalu blastokista akan menempel pada dinding endometrium rahim, memulai proses implantasi. Trombosit mulai memproduksi hormon HCG yang penting untuk mempertahankan kehamilan. Setelah implantasi, embryoblast dan akan membentuk 3 lapisan. Yang pertama 2 lapisan. Yang pertama ektoderm, ini akan membentuk sistem saraf, kulit, dan beberapa organ. Lalu mesoderm akan membentuk otot, tulang, sistem kardiovaskular. Lalu blastokista itu terdiri dari 2 lapisan. Nah, yang pertama itu ada tropoblast. Nah, itu lapisan luar yang akan membentuk plasenta embrio. Nah, kalau embryoblast itu massa sel dalam yang akan menjadi embrio. Setelah itu blastokista bergerak dari tuba falopi menuju rahim. Kemudian akan bersiap untuk menempel pada dinding rahim. Dan organ lainnya itu ada endoderm, akan membentuk sistem pencernaan dan organ dalam tubuh. Di sini saya akan menjelaskan embryogenesis. Nah, enzim dalam akrosperma memainkan peran yang sangat penting dalam fertilisasi dengan membantu sperma menembus lapisan pelindung sel telur. Tanpa enzim ini, proses fertilisasi tidak dapat terjadi dengan efektif dan keberhasilan pembuahan akan terhambat. Lalu ada badan basal sperma. Badan basal sperma itu adalah bagian yang terletak antara kepala sperma dan ekor. Ini. Jika badan basal sperma berfungsi dengan baik, maka akan memberi keberhasilan perjalanan sperma menuju sel telur dan pada akhirnya terjadi proses fertilisasi. Lalu yang terakhir ada oranula kortikal. Nah, struktur kecil yang terdapat di dalam sel telur itu enzim dan molekul yang dikeluarkan dari granula kortikal mengubah struktur zona pelosida sehingga mencegah sperma lainnya dari penetrasi, mencegah polisper lebih dari 1 sperma membuahi sel telur. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.